Insya Allah beliau akan membahas tuntas tentang manajemen kolbu ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa bagaimana kita mengelola hati kita untuk menggapai ridhonya Allah dalam rangka mencapai ridho ilahi Rabbi. Kepada Koh Denis dipersilahkan. Dan tidak perlu kami informasikan terkait kurikulum vitae beliau karena beliau sudah sangat dikenal, terutama bagi mak-mak. Insya Allah sudah kenal mak-mak. Kapan kenalannya? Nah, ibu-ibu sudah merasa kenal bersama beliau, jadi tidak perlu panjang lebar untuk menyampaikan kurikulum vitae beliau. Yang jelas beliau adalah seorang dai muda yang berorientasi mengajak masyarakat untuk lebih dekat dan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita itu melahirkan sebuah kebahagiaan di dalam hati kita. Dan sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya bentuk, dengan sebaik-baiknya ciptaan, sehingga Allah itu memberikan kita akal fikiran, hati untuk berfikir menuju takwa dan menghindari yang fujur. Oleh karena mari kita simak bagaimana kita menata hati, memanage hati. Insya Allah akan disampaikan langsung oleh pemateri kita. Kepada beliau disilahkan. Oke, waktu sepenuhnya disampaikan untuk Koh Denis. Bismillah. Pinjam ya Zat. Yang hitam atau yang putih? Yang ini atau ini? Ya, sama-sama ini ya. Tanpa kabel, ada kabel. Yang tanpa kabel ya udah ini. Ya udah. Makan. Nggak apa-apa ya Zat. Pecinya yang hitam apa yang putih? Sebetulnya nggak penting ini. Yuk kita buka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji hanya kepada Allah. Dibangunkan kita dari mati sementara, tidur kita tadi malam ya, dan diberikan hari ini untuk bisa beramal, dan ditolong oleh Allah bisa beramal. Hakul yakin motor mobilnya ada, ongkos ada, waktu ada, pakaian alas kaki ada, niat pun sudah. Kalau Allah tidak tolong atau tidak izinkan bisa sampai ke masjid ini, bisa sampai tidak? Tidak. Berarti yang sudah sampai di sini karena Allah yang tolong atau kitanya yang sudah jadi orang baik? Allah yang tolong. Semoga pertemuan kita membuat Allah terus-menerus menolong kita ya. Salawat besar salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Salam takzim, salam hormat, dan salam kenal kepada seluruh asatidz, alim, ulama, kiai, tokoh masyarakat, para habaib, para ayah bunda yang disayangi, dirahmati Allah. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Mudah-mudahan jadi manfaat, jadi kebaikan. Sehat semua yang hadir?
Cicilan aman, cicilan? Aman ya. Uang pangkal udah beres? Belum ya. Masya Allah. Token listrik udah bunyi-bunyi? Tapi terlihat bahagia semuanya ya. Alhamdulillah. Orang yang sudah ada Allah di hatinya, Bu, nggak perlu mencari kebahagiaan dari narkoba, perselingkuhan dan lain-lain. Ngapunten ya. Orang yang akhirnya dia kecanduan obat-obatan terlarang, minum-minuman keras, selingkuh, main wanita, mohon maaf, itu justru jadi bukti bahwa mereka tidak bahagia. Ya. Makanya mereka harus cari pelarian. Lihat ketika yang pakai obat-obatan terus sedang efek obatnya habis, dia stres lagi, dia menderita lagi, maka harus cari sesuatu untuk melupakan itu semua, ya. Padahal kalau pengen jujur, masalah yang kita hadapi nyaris semuanya diundang kita sendiri, ya. Contoh, silakan tonton film azab manapun. Film azab ya. Film azab, Bu, pasti diundang, Bu. Entah dia durhaka ke orang tuanya, korupsi, mencuri dari orang lain, selingkuh. Bayangin ya, hidup lempeng lurus gitu ya. Apakah nanti tidak akan ada masalah? Oh, selagi hidup masalah akan tetap ada. Tapi bedanya menghancurkan atau tidak menghancurkan, ya. Nanti kita akan belajar bahwa sesuatu yang menurut kita pahit belum tentu jadi keburukan. Yang jelas-jelas pahit, kopi aja masih ada yang minum, Bu, ya. Dan kita bisa sembuh dengan minum obat, misal obat pahit atau manis, ya, lebih banyak yang pahit. Kita bisa sampai jadi sakit karena makanan enak atau makanan sehat. Karena enak, sumsum diseruput ya. Kolesterol, gulai, minyaknya, wah luar biasa itu. Ya. Anak kecil sakit gigi karena permen atau karena sayur. Karena permen. Ya. Asli diundang awal kita ya. Maka istilah insya Allah kita semua pengen bahagia, betul? Maka ya udah, tinggal cara bahagianya dari mana ya. Judulnya apa? Udah dibaca yang di depan? Kolbu itu apa, Bu? Hati ya. Maka bismillah. Dalam bahasa Arab kolbu itu, hati itu kolbun ya. Kolbun. Kalau dipakaikan alif lam maka tanwinnya harus hilang. Jadi al-kolbu ya. Dan kalau dia jadi di depan maka harus pakai domah. Tapi kita tidak sedang belajar nahu ya. Maka bismillah. Saya ingatkan bahwa dasar katanya kolbun itu satu akar kata dengan kulub. Kulub itu artinya bulak-balik. Makanya justru Nabi sendiri doa yang paling sering beliau kumandangkan, ya muqallibal kulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membulak-balikan hati, teguhkan hatiku ini di atas agamamu. Karena hati pasti bolak-balik, Bu. Ada semangat ibadah, ada futur benar-benar lemah, benar-benar malas. Ada bahagia, ada perasaan tuh senang bersyukur terus. Ada yang memang ada momen di mana lagi ya insecure. Nanti orang-orang biologi, sains nyebutnya dipengaruhi oleh hormon, dipengaruhi oleh makanan dan lain-lain. Tapi Islam punya ilmu untuk itu semua, ya. Bismillah, semoga Allah bahagiakan kita semua. Saya awali dengan sebuah kisah. Ada orang dermawan, soleh dan dermawan, dapat rezeki. Maka dia beli kambing satu. Lalu minta kiai di desanya, Pak Kiai tolong potong ya, bagi-bagiin ke masyarakat satu kampung kita. Oke, siap. Tapi saya mau pesen dong, pengen kebagian. Tapi
kasih saya bagian yang paling buruk aja dari kambing ini. Paling buruk. Siap. Potong, bagi-bagiin, disetorin ke rumah sang dermawannya. Pak Dermawan, ini bagian yang di request. Begitu dilihat, apa isinya? Lidahnya dan hatinya. Terima kasih Pak Kiai. Ya sama-sama. Besoknya si Dermawan dapat rezeki lagi, Bu. Beli kambing lagi, dianterin lagi ke rumah Pak Kiai. Pak Kiai dapat rezeki lagi, alhamdulillah. Potong lagi ya, minta tolong bagi-bagiin lagi ke semuanya. Tapi hari ini mah beda ah. Kemarin saya minta yang terburuk, saya minta yang terbaik dari kambing ini sekarang. Siap. Potong semua kebagian, setor ke rumah sang dermawan. Begitu dilihat isi bungkusannya, ternyata isinya adalah lidah dan hatinya juga. Nanya dong, Pak Kiai, kemarin kan terburuk udah sama lidah dan hati. Sekarang kenapa terbaik lidah dan hati juga? Ternyata Pak Kiainya pengen kasih pelajaran. Beliau menjawab, begitulah juga dengan manusia. Kalau sudah hatinya dan lisannya baik, dia bisa menjadi sebaik-baiknya makhluk. Tapi kalau lisan dan hatinya buruk, dia bisa menjadi seburuk-buruknya makhluk. Ya, Bu, Ibu pernah sakit hati nggak sama kambing? Ibu lewat depan kandang kambing, kata kambingnya teh, "Mbak, kambing kurang ajar." Pernah kayak gitu, Bu? Enggak. Tapi kalau sakit hati sama mulut manusia pernah? Padahal katanya manusianya lebih mulia daripada kambing. Kata manusianya, ya udah kalau gitu nikah aja sama kambing. Tapi nggak mau juga kan, Bu? Masya Allah. Gitulah manusia ya. Maka kalau lisan dan hatinya tidak baik, lihat ya, bahkan bisa lebih menyakiti daripada hewan-hewan ya. Padahal hewan tidak berakal seperti manusia. Bismillah. Kadang kita fokus untuk mengisi ember pahala kita ya. Tadi udah sholat subuh, ada yang duha, ada yang hari ini udah baca Al-Quran, alhamdulillah. Ada yang kemarin sudah sedekah. Pokoknya kita beramal terus tiap hari ya. Dan ibarat kita punya ember masing-masing. Tapi kadang kita lupa, sibuk hanya mengisi, tapi lupa untuk mengecek ember saya bocor gak ya? Ya. Karena nanti ada orang-orang yang pulang ke hadapan Allah dengan perasaan, dengan mengingat, wah saya hidup kan udah sholat, udah taklim, udah ngaji, udah wah macem-macem. Pas disetorin embernya di hadapan Allah, ternyata kosong. Karena embernya bocor. Ya. Apa yang bikin itu bocor? Tadi Ustaz ngebacain ayatnya. Surat 91 Asy-Syams, potongan ayatnya ya. Lebih tepatnya kita pengen baca ayat 9 dan 10-nya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Apa yang dimaksud? Wahiyal qalb, itulah hati. Ya. Bu, bahkan ya Bu ya, kalau kita ke dunia pendidikan, Bu, ibu nyekolahin anak ibu biar apa, Bu? Pinter, betul. Memang biasanya namanya belajar ya pasti jadi pinter. Tapi Bu, pendidikan di dalam Islam, Bu, tujuan paling utamanya bukan bikin pinter, Bu. Bukan, demi Allah. Makanya nanti kalau pengen nyari sekolah anak, Bu, silakan lihat visi misi sekolahnya. Kalau tujuannya hanya mencerdaskan, mempinterkan gitu ya, tanpa ada yang ini, maka mungkin belum sesuai dengan tujuan Islam. Tujuan Islam mendidik itu apa? Contoh Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah, surat 62 Al-Jumu'ah, di ayat keduanya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ustaz apa, Masya Allah ya.
Dialah yang telah menurunkan Rasul di kalangan yang ummi. Rasul kita juga ummi, tidak bisa baca tulis, untuk membacakan ayat-ayatnya, lalu untuk wayuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Nonton ya. Tujuan pendidikan dalam Islam, Nabi mendidik para sahabat itu dengan pandangan ingin menyucikan mereka, menyucikan jiwa mereka. Punten ya Bu ya, kita tuh nggak pernah kekurangan orang pinter. Ada orang yang dari lahir langsung cerdas Bu, IQ-nya tinggi, cepat menghafal. Tapi kalau jiwanya tidak terbersihkan, ya lihat koruptor kita pinter-pinter tidak? Pinter ya. Kalau maling bodoh Bu. Malingnya bodoh, pengen nangkap ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, bodoh soalnya ya. Tapi kalau malingnya pinter, malingnya sendirian, satu orang, yang kelaparan jutaan orang, ini yang repot. Ya, pinter Bu demi Allah. Tapi kalau sekedar pengen, sekolah biar pinter, kurang Bu, ngapunten. Karena pendidikan Islam itu nggak bertujuan bikin pinter. Pinter cuman efek samping yang pasti akan tercapai kalau jiwanya udah bersih. Ya, punten, efek samping. Bahkan di dalam Islam nanti kalau kita bicara tentang bisnis, cara jadi kaya, Islam tuh sempurna. Cara jadi kaya Islam punya kalau mau dicari. Ya, cara jadi pinter, tapi enggak, nomor satu bersih dulu jiwanya, ilmu nyari sendiri, takwa dengan sendirinya. Ya, demi Allah. Tapi berani bilang para sahabat zaman dulu yang akhirnya pada menjadi kaya, kami bisa bilang itu cuman efek samping. Ya, cepat atau lambat, suka tidak suka, pasti. Silakan baca biografi para sahabat yang dulunya kayak gimana susah hidupnya. Abu Hurairah misal, saya ambil satu contoh. Beliau tinggalnya di masjid Ahlus Suffah. Dalam suatu riwayat bahkan beliau dijelaskan sholat pingsan saking kelaparannya. Ya. Tapi meninggalnya jadi orang besar, jadi orang kaya. Cepat atau lambat pasti dunia tuh yang ngejar pasti ya. Maka istilah ya uyuzakihim, kita ngaji yang sukses nih yang kayak gimana, sama pulang dari sini tambah bersih jiwanya, tambah dekat sama Allah. Bisa jadi ada yang lagi jualan di depan tuh, Allah tahan pembelinya, nggak ada yang datang. Karena ditahan pembelinya, jadi bisa fokus ngedengerin ini dari pengeras suara. Pulang-pulang dia yang tambah bertakwa, dia yang sukses ngajinya Bu. Daripada yang sudah ada di majelis ini terus ngerasa basi, udah pernah dengar semua. Pulang-pulang tidak tambah dekat sama Allah, tidak tambah bersih jiwanya, ada yang salah. Masya Allah, tenang aja. Jiwa bersih, dakwah, meskipun cuma satu dalil yang kita ketahui, Allah punya kuasa menjadikan 1000 orang pengen ngamalin satu dalil tersebut dari lisan kita. Mudah bagi Allah. Lisan, hati tidak bersih, hafal 1000 dalil, mudah bagi Allah, tidak satu pun yang pengen ngamalin dari ucapan kita. Bu, kerasa gak sih Bu kalau orang lagi tulus atau tidak tulus Bu? Dari tabiat, lisan, kerasa kan? Makanya kalau perempuan duaan curhat di kamar bisa lebih masuk Bu, daripada ngomong ramean kayak begini Bu. Ngomong ramean kayak gini banyak godaan syaitonnya Bu. Ngerasa terlena, ngerasa diri sudah besar, ngerasa diri sudah terkenal, lupa bahwa ternyata popularitas itu fungsinya untuk mengenalkan Allah, bukan untuk mengenalkan diri sendiri. Ada kamera, nanti ada yang ngajak foto, mungkin ada yang nonton, ada subscriber, ada follower, repot. Tapi duaan di kamar gak ada siapa-siapa, semurni perasaan, ya Allah dia sahabatku ya Allah, dan aku tidak ingin dia menderita, aku sayang ya Allah. Ngasih nasihatnya juga tulus pasti. Hati cuma bisa disentuh pakai hati, lembut insya Allah. Ya. Karena kayak gini lebih repot saya Bu, kalau mau jujur. Kita sedang menjadi ujian satu sama lain. Kapan saya sukses? Bukan ketika makin banyak yang datang, tapi ketika hati ini lillahi ta'ala, ya Allah udah Engkau ridho aja. Ini dakwah teh bukan berhasil ketika ibu semua kagum dengan apa yang saya ucapkan, tidak sama sekali. Ibu semua, wah keren si Koko kata-katanya, dijadiin quotes, di tag di story, enggak ya. Tapi Allah enggak ridho karena Allah tahu isi hati. Saya dilumat sendirian di neraka. Ya.
Bagi ibu, saya juga ujian. Ya. Kalau datangnya ke sini lillahi ta'ala pengen ngaji, siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak datang, setiap langkah ibu tetap gugurin dosa dan meninggikan derajatnya. Tapi kalau tujuannya dari awal pengen selfie misalkan. Bu, saya nggak bilang selfie itu dosa bu ya. Tapi kalau niatnya selfie, punten nggak punten. Yang sedang berbicara tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Jangankan nyelamatin kalian, bu, saya nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa, bu. Ya. Jadi justru mohon doanya. Jadi kalau ngelihat ada orang yang ceramah tuh didoain, ya Allah mudah-mudahan orang ini tuh nggak cuma ngomong doang, tapi juga diamalin. Sungguh rugi ucapannya indah tersusun rapi, tapi hatinya berantakan. Aduh, ya. Naudzubillah ya. Doain saya bu ya. Beneran doain bu ya. Tiap beres sholat doain ya. Doain apa bu? Biar si Koko jadi mantu. Jangan bu ya. Saya udah nikah bu ya. Masya Allah. Bismillah ya. Jadi kayak gitu ya. Nah tapi apa tadi yang bikin ember bocor bu? Tadi bu masalahnya di hati. Kita akan bandingkan antara sakit hati, bukan sakit hati dijahatin orang ya. Nanti penyakit-penyakit hati maksudnya, seperti ya kesombongan, takabur dan lain-lain ya. Kita bandingkan antara penyakit fisik dengan penyakit hati. Yuk kita bandingin. Ya. Fakta pertama, bu, sakit fisik bu, di dunianya pahit memang bu. Harus diopname, badan terasa sakit, disuntik, makan obat. Tapi demi Allah, sembuh tidak sembuh, parah tidak parah, penyakit fisik tuh ujungnya sama bu. Apa ujungnya? Mati betul. Ya. Bahkan ada orang udah sembuh, pulang ke rumah, belum nyampe rumah ketabrak mobil, mati ada bu. Kalau emang udah waktunya ada aja bu. Ya. Tapi penyakit fisik ini tadi ujung-ujungnya sama mati. Dan ketika menderita penyakit fisik di dunia, satu, dosa berguguran. Ya. Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, orang sakit itu dicabut 3 hal sama Allah. Dicabut cahaya di wajahnya, ya. Dicabut senyumannya, dan yang ketiga dicabut dosa-dosanya. Ketika orang ini sembuh, Allah kembalikan yang 2, yang 1 tidak dikembalikan. Senyuman di wajahnya dikembalikan, cahaya di wajahnya dikembalikan. Apa yang tidak diambil, tidak dikembalikan? Dosanya tidak dikembalikan. Ngapunten, bisa jadi ada orang yang justru karena dia sakit lebih parah daripada orang lain, dia lebih terjamin surganya bu, daripada yang sehat. Kan bukan tanpa alasan Allah ngasih contoh di Al-Quran tuh Fir'aun. Fir'aun sehat. Diriwayatkan, sebagian riwayat menyebutkan hidup 400 tahunan, sehat, kaya, berkuasa, istri soleha, seumur hidup gak pernah sakit, seumur hidup gak pernah demam, batuk juga gak pernah seumur hidup. Ya. Apakah mulia? Enggak, hina. Terbukti sampai sekarang gak pernah ada orang tua ngasih nama anaknya Fir'aun, betul? Iya, Masya Allah anaknya lucu banget. Siapa namanya? Fir'aun kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nggak ada ya. Masya Allah. Na'udzubillah. Ya, itu Fir'aun ya. Dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya juga bukan berarti dihinakan. Tenang aja. Nah tadi penyakit fisik di dunia iya sakit, tapi ketika mati dibangkitkan lagi, demi Allah penyakitnya nggak ikut tuh. Tumor membesar di leher, mati gara-gara itu. Ketika nanti dibangkitkan lagi tumornya ikut, demi Allah enggak, utuh ibu. Ya, jangankan itulah, kalau ada orang meninggal mohon maaf kelindes kendaraan besar, ya, ususnya kemana-mana, ya, dibangkitkan kembali nanti di hari akhir, utuh bu, nggak berantakan. Aduh pegangin usus saya dong, enggak, utuh demi Allah. Utuh, ya.
Di dunianya menyelamatkan, gugurin dosa. Kenapa kita menderita? Ya mungkin gitu ya. Tuh, kita belum pengen surga mungkin, pengennya bahagia di dunia doang. Jadi kayaknya sakit tuh penderitaan yang luar biasa. Kita kasihan sama anak-anak yang kena ledakan di Palestina. Di sana, Bu, umur dari 5 tahun sampai akil balik, standarnya hafal 5 sampai 15 juz. Standarnya. Bisa jadi Allah terlampau sayang, udah gak usah lama-lama di dunia, cepetan pulang, udah pulang. Sebelum punya dosa. Bisa jadi mereka yang kasihan sama kita. Itu ngapain ya si Denis di Indonesia, umur panjang tapi cuma jadi dosa, ih rugi. Kebalik kan, bisa jadi kita yang kasihan ya. Kak seperti itu ya. Itu penyakit fisik kayak gitu ya. Sekarang bandingin sama penyakit hati. Penyakit hati di dunianya bisa jadi gak kerasa, bahkan ngerasa nikmat. Ya Allah, kemana-mana tangannya dicium, dikagumi, dihormati, diperlakukan spesial. Dikaretinnya 2 berarti kalau spesial ya. Pedes itu mah ya. Wah, dikagumi dan lain-lain. Ditunggu fatwanya, didengarkan nasihatnya. Ya, sehingga menjadi timbul penyakit hati. Emang gue ini orang luar biasa, udah rusak gitu ya. Meninggal demi Allah harus dipertanggungjawabkan tuh. Ya, coba repot ya. Di dunianya nggak kerasa dan jadi dosa, meninggal efek sampingnya masih ngikut. Penyakit fisik di dunianya gugurin dosa, meninggal penyakitnya nggak ikut. Nah, dari sini aja sok saya survei ya. Bu, berarti mana yang lebih bahaya? Penyakit kanker atau penyakit sombong? Kok kanker kan bisa bikin mati orang? Bisa jadi gara-gara kankernya itu dia lebih dibersihkan dosanya daripada yang sehat tapi maksiat. Ya. Yang sombong, wah dia sombong karena apa? Misalkan dia kaya, misalkan dia tampan, misalkan dia cantik, misalkan dia punya jabatan. Dia lupa tuh itu semua dari Allah. Terus ngerendahin orang lain. Aduh, demi Allah ngikut pertanggungjawabannya. Ya. Repot tidak? Repot ya. Sekali lagi tapi bukan berarti nggak boleh kaya, bukan berarti nggak boleh. Boleh, asal dipakai untuk jadi ketaatan. Ya. Sila. Maka cuman uniknya penyakit fisik sama penyakit hati itu, kalau penyakit fisik gampang ngakunya, Bu. Datang ke dokter, masuk ke dokter, dokter tanya dong, apa yang dirasa? Kita jujur, ininya dok, saya juga kemarin kebanyakan makan asbak, misalkan, ya, gimana makan asbak? Ya. Makan ini, saya makan kolesterol, saya makan jarum, saya makan paku, pantesan perutnya sakit, ya, misalkan. Saya makan ikan, kok bisa sakit? Iya dok, sama akuariumnya, misalkan, ya. Ngaku kan Bu, ngaku. Nggak ada orang datang ke dokter, apa yang dirasa? Nggak mau, rahasia, kepo dokter mah. Kan bukan dukun dokternya, ya. Pasti kita ngaku, ya. Tapi kalau penyakit hati, ada yang datang pengen ngobatin sahabat yang sayang sama kita. Sahabatku, kalau bisa mah jangan gitu ya, itu teh namanya kesombongan. Siapa yang sombong, ha? Galakan dia, ya. Susah pengen ngobatinnya. Kadang memang baru terobatinya ketika ada pengalaman pahit dulu, ya. Alhamdulillah. Ini deh, Ibu tahu ini enggak buku Iqra? Siapa di sini yang ibunya atau anak-anaknya jadi bisa baca Quran wasilahnya karena buku Iqra? Angkat tangan. Banyak harusnya, nyari semua orang harusnya. Walaupun sekarang sudah banyak metode Umi, Tilawati, Nuri, Cahayaku, lain-lain ya, insyaallah. Iqra ini legendaris. Salah satu adab kita dalam baca kitab, Bu, kita mesti tahu siapa nama penulis kitabnya. Siapa? Ayo, ada foto kiainya di belakang, megang tongkat. Ayo, biar berkah. Bu. Siapa namanya? Jangan lupa lagi ya, Kiai Haji As'ad Humam. Ulangi, Kiai Haji As'ad Humam, ya. Kok kenapa tiba-tiba jadi bahas beliau? Beliau
Saya kasih tahu ininya dulu. Terakhir baca artikelnya, cetakan resmi buku Iqra yang sudah terjual secara resmi 150 juta kopi. 100 juta. Berarti punten Bu, beliau punya pahala jariah mengalir minimal dari 150 juta orang baca Al-Quran ngalir ke beliau. Ngapunten, itu cetakan resmi. Kita tahu Indonesia Tea belum yang bajakannya. Kira-kira kalau buku itu dibajak tanpa izin, tetap jadi pahala jariah nggak buat beliau? Kerennya MLM dalam Islam tuh gitu, ya. Ya. Dan kadang bukan satu anak satu Iqra, Bu. Satu Iqra bisa satu TPQ, Bu, 30 anak. Ya. Kalau ternyata dia anak di TPQ itu suatu ketika jadi kiai, punya pesantren ngediriin, ada 1000 anak, dia ajarinnya pakai Iqra juga, ngalir nggak Bu? Luar biasa, ya. Tapi kenapa emang beliau kok kiai? Kenapa megang tongkat? Karena dari umur 18 tahun Bu, udah nggak bisa jalan lagi, lumpuh, harus di kursi roda. Mau apa? Marah sama Allah? Gak mungkin Allah zolim. Menyerah dengan takdir. Beliau pemikirannya bagus. Ya Allah, kalau mungkin ada kaki, umur 18 loh Bu, umur lulus SMA, umur semangatnya main, pacaran, ya. Sekarang kaki kayak begini, gimana ceritanya? Ya. Tapi beliau menyadari, beliau tidak mengakui diri beliau sebagai ahli tafsir, ahli hadis. Apa dong yang dikuasai? Huruf hijaiyah. Ya udah itu yang ditulis. Ketika niatnya lillahi ta'ala, Allah yang langgengkan buku tersebut sampai sekarang. Ya, Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Sehingga kayaknya kita bakal iri banget nanti ngelihat seberapa nikmat surga yang beliau akan terima nanti, ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Iqra tuh, ya, Insya Allah. Ada kita setiap kali baca bukunya aja per hurufnya jadi pahala, ya. Jadi gitu. Penyakit fisik sama penyakit. Latihan lagi. Penyakit tumor sama penyakit ujub, mana yang lebih bahaya? Ya, Masya Allah, ya. Hati-hati dengan hati, ya. Maka bismillah. Apa saja kok penyakit hati yang mesti diwaspadai? Yuk kita coba bahas, ya. Dulu guru kami menyebutkan penyakit-penyakit tersebut adalah shimun taki'u cidun. Apa tuh? Mohon maaf bukan ayat Al-Quran ya Bu, ya. Itu singkatan, ya. Shimun taki'u cidun. Shi-nya syirik, mun munafik, shimun taki takabur, ki dengki, taki'u nya ujub, terakhir cidun. Bahasa Arab nggak ada huruf C. Cidun, cinta dunia. Dibahas satu-satu. Ya, coba ya. Shimun taki'u cidun. Syirik. Syirik kita tahu ya, menyekutukan Allah. Tapi nanti terbagi jadi dua. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Ada yang terang-terangan, ada yang samar. Ya. Kalau yang terang-terangan mah jelas ya, dia nyembah ulekan sambal, botol kecap, ya. Apapun yang disembah selain Allah berarti ya udah kesyirikan. Tapi ada lagi Bu, syirik yang samar. Salah satu contohnya adalah riya. Ulangi. Riya itu apa Bu? Ada yang menjawab pamer ya. Kurang tepat Bu. Seingat saya ini pendapatnya Imam Hasan Al-Basri ya, menyebutkan bahwa riya itu adalah bukan pamer Bu, tapi melakukan amalan tapi bukan untuk Allah. Contoh, sholat karena lagi ada calon mertua, kayak gitu. Ya, gitu ya. Bukan pamer jadinya ya. Dan ini bahaya. Kenapa? Kita ibadah, satu-satunya zat yang layak diibadahi cuman Allah. Kita pengen rezeki adanya dari Allah, pengen surga Allah yang punya surga, takut neraka cuman Allah yang bisa nyelamatin. Terus kita beribadah bukan untuk Allah, terus minta tolong kepada siapa berarti? Ya Allah nggak mau ngasih ya. Kamu ibadahnya juga bukan untuk saya, ya. Nah, Allahnya mungkin seperti itu ya, kan seperti itu.
Nah, itu dia riya ya ngelakuin. Dan jelas Bu ya. Kan kita ibadah ngarep pahala. Tapi yang punya hak ngasih pahala cuman Allah. Terus kita ngelakuin sesuatu bukan untuk Allah, ya habis ya. Na'udzubillah. Wah, apalagi kalau sampai disebut-sebut ya. Anak-anak kecil lari di masjid. Kalian gak tahu saya capek 5 tahun membangun masjid ini. Ajib ya. Pahala bangun masjid 5 tahun hilang dengan ngomel 5 detik. Rugi tidak? Hati-hati, hilang Bu, sehilang-hilangnya itu Bu ya. Na'udzubillah. Kenapa? Karena padahal 50.000 tahun sebelum si bapak dan si masjid diciptakan, Allah udah nentuin di situ bakal ada masjid. Allah cuma memilih sebagian hambanya untuk jadi jalan. Maha baiknya Allah, orang yang jadi jalan diizinin kecipratan pahalanya. Apa syaratnya? Ngilang udah jangan ngaku-ngaku. Allah ini mah bukan saya. Ya. Aslinya kan berarti Allah yang bangun. Atau contoh, jalan ke lampu merah nih Bu, ngasih uang ke yang di lampu merah. Terus aslinya, faktanya itu yang kita sedekahin, berarti sejatinya memang ada rezeki orang itu yang nyangkut di dompet kita Bu. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita tahan sebagaimanapun juga. Kalau kata Allah itu rezeki dia, pasti nyampe ke orang itu Bu. Betul? Berarti kan aslinya Allah yang sedang sedekah kepada salah satu hambanya. Kita cuma jadi jalan. Maha baiknya Allah, kita diizinin kecipratan pahalanya. Syaratnya gimana? Ngilang udah jangan ngaku-ngaku ya. Lagian ngaku-ngaku juga gak enak didengarnya. Ini buat kamu ya, saya kaya soalnya ya. Kerja yang benar biar kayak saya. Gak enak Bu didengarnya Bu ya. Malah nyakitin ya. Na'udzubillah ya. Ria ya, hati-hati. Ini ya Allah amat sangat menghilangkan pahala, menggugurkan pahala. Syirik, apa tadi? Munafik. Munafik sebetulnya orangnya Bu ya. Nama sifatnya apa? Nifak ya. Seingat saya secara lugawi, secara bahasa, kata guru saya, nifak itu lobang-lobang yang ada di tanah. Jadi nanti ada tikus muncul dari situ, keluar masuk lagi, entar muncul lagi di mana ya. Ibu tahu mainan di time zone yang mukul-mukulin tikus dari lobang-lobang? Kayak gitu tuh nifak Bu. Secara bahasa ya. Nah, nanti secara makna baru ya. Kadang orang suka nerjemahin, di depan ngomongnya A, di belakang B ya. Beda-beda, berkepala 2 ya. Padahal diperhatiin kepalanya tetap 1 ya. Masya Allah. Kepala 2. Nah, Nabi udah kasih contohnya, cirinya. Ada 3. Kalau berbicara dia berdusta. Kalau janji dia ingkar. Kalau diberi amanah dia khianat. Di riwayat yang lain ada tambahan. Jika bermuamalah dengan dia curang ya. Suka licik orangnya ya. Tapi memang yang lebih masyhur yang 3 tadi. Jika bicara dia dusta, jika janji dia ingkar, jika diberi amanah dia khianat. Jadi ya gak bisa dipegang Bu ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi degradasi kalau di kita Bu. Karena kadang kalau kita bilang kejadian yang paling umum nih ya, Mbak jadi ikut gak? Iya, duluan aja. Nanti saya insya Allah nyusul. Yang kayak gitu gak akan datang biasanya Bu ya. Insya Allahnya ini Masya Allah. Duluan aja, insya Allah nyusul. Aduh Insya Allah. Jangan Bu ya, harus mahal. Ibu tahu yang nama, pernah dengar kata hadis? Pasti pernah ya. Ilmu hadis Bu. Ilmu hadis itu disusun. Ilmu hadis itu ilmu gini, apa bahasa Jawanya? Jarene. Jarene tahu Bu? Apa artinya? Katanya, beneran Bu, contoh HR Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kan Imam Bukharinya gak pernah ketemu Nabi Bu. Beda zaman. Berarti Imam Bukhari tahu dari mana kalau Nabi pernah berucap seperti itu?
Nah itulah ada yang namanya sanad, silsilah. Imam Bukhari mendengar dari gurunya Imam Qutaibah bin Sa'id misalkan. Qutaibah bin Sa'id mendengar lagi jarene gurunya berkata, ya, Imam Laits bin Sa'ad misalkan. Imam Laits bin Sa'ad mendengar dari gurunya misalkan Imam Az-Zuhri jarene berkata, ya. Imam Az-Zuhri mendengar dari gurunya sahabat Nabi Abu Hurairah jarene berkata. Jarene kabeh kan. Tapi jarenenya orang mukmin tidak berdusta. Riwayatnya, rawinya thiqoh, bisa dipercaya. Bu, orang mukmin itu orang yang orang yang mukmin itu bukan berarti orang yang nggak bisa bikin dosa, Bu. Masih bisa tergelincir kepada dosa. Tapi orang yang mukmin sejati nggak akan berbohong lisannya. Kecuali bohong yang diizinkan dalam syariat, ya. Ada 3 bohong yang diizinkan dalam syariat. Contoh 1, bohongnya dalam peperangan, ya. Ya Nabi zaman perang, ketika ditanya misalkan, wahai Rasul, rencana kamu apa? Masa ya dijawab? Ya tuh ketangkep nanti, ya. Jadi itu bisa. Yang kedua, bohong untuk mendamaikan 2 orang bersaudara. Ya. Misalkan saudara kita nih, sahabat kita lagi bertengkar. Kita bilang ke yang si A, dia tuh aslinya nggak gitu tahu, malah suka berbicara kebaikan tentang kamu, padahal nggak tahu juga, Bu. Ya, masih boleh, ya. Yang ketiga, bohongnya suami kepada istrinya. Tapi saya belum beres, ya. Ini bohongnya bukan bilang pergi kerja padahal ke rumah janda, bukan, Bu, ya. Tapi kata ulama yang mensyarah hadisnya, maksud bahwa kebohongan di sini adalah gombal. Gombal ke istri mah jadi pahala, Bu. Berkata, ya. Gombal keselingkuhan mah hancur, ya. Coba, wahai istriku, wajahmu sungguh bercahaya. Emang benar nyala, Bu, wajah ibu? Emang ibu lampu senter mukanya? Enggak, Bu, ya. Wajahmu seperti rembulan? Enggak, Bu. Ya, rembulan kan hancur-hancur, bopak-bopak, ya. Geradak berarti, ya. Nah itu, Bu, ya. Seperti itu, ya. Aku bahagia bersamamu. Itu mah jujur, ya. Insya Allah, ya. Ya kita balik lagi kepada kejujuran, ya. Jadi tadi nanti kalau ibu belajar ilmu mustalah hadis, nanti ada syarat agar hadis itu baru jadi sahih. Makanya kan nanti hadis ada pembagiannya kan. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang doif. Nanti lebih banyak sebetulnya, ya. Apa yang bikin hadis itu jadi sahih? Ya, salah satunya tadi rawinya adil. Adil di sini salah satunya nanti rawinya tuh thiqoh. Rawi itu tadi, ya, orang-orang yang ada di daftar silsilah tadi sampai dari Imam Bukhari sampai ke Nabi, ya. Ya. Kalau misalkan ternyata dia dianggap pendusta, maka ya udah, hadisnya nggak bisa jadi sahih, pasti jadi doif. Bahkan ada yang dianggap hadis palsu malah nanti, ya. Ada lagi nanti 3M, ya. Ada maudhu, palsu, ada lagi yang matruk, ada lagi yang munkar. Tapi kita tidak sedang belajar mustalah hadis, ya. Tapi inilah makna kejujuran, ya. Seperti itu. Bu, surat Al-Baqarah ayat pertamanya alif lam mim. Ayat 2 sampai 5-nya bicara tentang orang beriman, ya. Ayat ke-6 dan ke-7-nya bicara tentang orang kafir. Ayat 8 sampai 19-nya bicara tentang orang munafik. Jauh lebih panjang. Karena Allah lebih benci. Ya. Seperti itu, ya. Alhamdulillah, ya. Itu tadi munafik. Lanjut. Munta. Apa tak? Takabur, kadang suka lebih terkenal atau lebih disamakan dengan istilah sombong, ya. Sombong. Kok sombong tuh gimana? Yang selalu pakai baju bagus, mobil bagus. Oh, kata Nabi bukan yang kayak begitu. Sombong itu kata Nabi 2 cirinya. Batarul haqq wa ghamtun nas. Batarul haqq wa ghamtun nas. Terjemahannya aja, ya. Dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ulangi, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.
Kenapa? Karena bagi orang sombong itu kebenaran adalah dirinya. Kebenaran adalah dirinya. Makanya biasanya nggak suka datang ke majelis ilmu. Karena kita bicara di majelis ilmu bicara tentang Sang Maha Benar. Dirinya nggak terima ketika mendapati ada sesuatu yang lebih benar daripada dirinya. Makanya nggak suka, dinasehatin nggak suka, ya. Dan karena tidak mungkin semua orang mendukung dirinya, membenarkan dirinya, maka mau nggak mau dia harus ngelakuin yang kedua, gomtun nas, merendahkan orang lain. Jadi kalau misalkan ada orang yang lebih hebat dari dirinya, paling nyogok. Ada yang lebih sukses, paling korup. Ada tetangga mobilnya baru, paling nyolong dari perusahaannya. Enak tulisannya tuh meni jahat gitu ya. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah ya. Ini sama merusak ya. Na'udzubillah. Nabi mengingatkan bahkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin kibr. Tidak akan masuk surga yang di hatinya ada kesombongan meskipun sekecil biji zarrah. Ya. Bu, dalam sehari kita minimal baca alhamdulillahirabbil alamin minimal 17 kali. Dalam sholat ya, dalam Al-Fatihah setiap rakaat dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya, Bu? Segala pujiannya bagi Allah. Segala pujian, satu-satunya yang layak dipuji di alam semesta ini adalah Allah. Terus kita ngelakuin sesuatu untuk dipuji, sama aja kayak kita berusaha mencuri haknya Allah. Na'udzubillah. Setiap kali dipuji ada dua fakta ya, yang harus kita sadari. Setiap kali dipuji ada dua fakta. Satu, aslinya kita dipuji karena Allah menutupi aib. Allah tahu kita waktu sendirian pernah ngapain aja, tidak Allah bongkar. Yang kedua, aslinya yang dipuji itu Allah, bukan kitanya. Contoh, si ibu ini cantik ya, emang ibu mesen sendiri, ngedesain sendiri mukanya. Di dalam rahim gitu, milih hidungnya hidung yang ini ya, enggak. Berarti kan Allah yang bikin. Layakkah kita ngerasa dipuji untuk sesuatu yang tidak kita lakukan? Dipujinya aja tidak pantas, apalagi ngerendahin orang lain. Na'udzubillah. Ya. Udah lahir mah nggak mesen, Bu. Ibu lahir mesen, Bu, pengen punya hidung kayak gimana? Enggak. Rafatara Macipung juga nggak lahir pengen jadi anaknya Raffi, Bu. Ya. Tahu-tahu lahir di keluarga itu. Ya. Nggak mesen ya. Masya Allah. Itu sombong ya, na'udzubillah. Ini juga kita tahu lah, Bu. Iblis diusir dari surga karena ya kesombongan. Padahal menurut beberapa riwayat Israiliyat dulunya itu disebutnya Azazil dan 70.000 tahun telah taat kepada Tuhannya. Hancur dengan satu kesombongan. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa dan engkau ciptakan dia dari min tin, dari tanah. Padahal tanah dikasih tanah mati, Ibu ya. Nggak ngerti ya pikiran iblis mah ya. Tanah dikasih api nyala, Bu. Disiram pakai tanah mati nggak? Mati. Entah gimana bisa ngerasa api lebih mulia daripada tanah. Ya, naudzubillah ya. Yaitu sombongan. Lanjut, shimun taki, dengki. Nah, dengki mah cirinya gampang, Bu. SMS. Apa SMS? Syusyah melihat orang senang, senang melihat orang syusyah. Kenapa harus pakai shin ya? Wah, ini penyakit hati paling menderita. Karena meletakkan kebahagiaan kita di orang lain. Ya. Orang lain naik gaji, dia mulai meriang, ya. Orang lain naik jabatan, mulai masuk dalam kondisi koma. Ketika orang lain naik jadi direktur, kayaknya sudah mulai meregang nyawa itu ya. Na'udzubillah. Ayolah, ikut bahagia aja kalau orang lain bahagia. Asli, seluruh dunia ingin menghalangi rezeki orang tersebut, kata Allah nyampe demi Allah. Maka kenapa kita harus sedih dan bahagianya di orang lain? Penyakit, Bu, itu benar-benar, ya. Penyakit. Dan sama, amat sangat menggugurkan pahala. Dengki, aduh ya Allah.
Naudzubillah, jangan ya. Ini iyalah kita harus bisa untuk ikut bahagia kepada orang bersama orang lain, ya. Lanjut ujub. Apa itu ujub? Perasaan berbangga diri. Bangga diri. Bahkan meskipun tidak diucap. Ya, ujub meskipun tidak diucap. Contoh. Di pesantren nih, asrama. Yang bangun tahajud cuman sendirian. Sambil sholat, tapi dalam hatinya berkata, lihatlah ya Allah, hanya aku yang bangun untuk menyembahmu. Jelah ya. Enggak lah, Allah yang tolong. Di dalam kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam, beliau mengutip riwayat kayak gini ya, bahwa saking besarnya dosa ujub, Bu, Allah itu dengan sengaja tidak mengabulkan semua keinginan hambanya. Karena kebayang ya, kalau ada manusia yang setiap doanya dikabul, kira-kira dia jadi makin sombong atau makin tawadu, Bu? Makin ujub, Bu. Ya. Gile ya, doa saya 5 menit doa langsung kekabul. Coba bagaimana coba perasaannya? Tapi dengan tidak terkabul kan kita jadi ada momen di mana kita sadar, iya ya ternyata saya cuman hamba, nggak bisa apa-apa. Saking besarnya dosa ujub, Allah lebih milih melihat hambanya sedih karena keinginannya tidak terkabul daripada hamba ini tergelincir kepada dosa ujub. Beliau bilang kayak gitu. Ya, hati-hati ya. Nih Bu, setan gak suka kita ngaji kayak gini, Bu. Gimana cara setan gugurin pahala kita? Susah bagi setan bikin kita pulang ngaji kayak gini langsung ngerampok bank rame-rame. Susah. Ya. Gimana caranya? Dibikin was-was, ada ujub di hati. Pulang kajian, ketemu tetangga, dalam hati berucap, ngaco nih tetangga. Rumah dekat masjid, gak pernah tuh kelihatan di masjid. Aku memang lebih suci. Rusak gitu ya. Padahal kita nggak tahu, dia nyari duit dari gelap sampai gelap, sebelum subuh sampai setelah isya. Mungkin ternyata 5 waktunya terjaga, masjid di mana-mana kok. Kita malam ngorok, bisa jadi dia sholat malam, ya. Dan ternyata dia harus nyari duit banting tulang kayak gitu. Ternyata yatim piatu dan dia anak sulung dari 5 bersaudara, harus ngidupin adik-adiknya. Nggak ada yang tahu, ya. Naudzubillah. Kita kenapa bisa datang pengajian? Alhamdulillah suami kerjaannya enak. Kenapa kerjaannya enak? Oh alhamdulillah kan dulu kuliahnya tinggi. Kok bisa kuliahnya tinggi? Alhamdulillah dulu orang tua kami, mertua kami mampu. Kok bisa orang tuanya mampu? Ya kalau ditanya terus mah semua juga dari Allah ya. Berarti kita yang sekarang udah ada di pengajian karena kita yang soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Udah lah ya. Kalau Allah mau bisa jadi dia yang ahli taat, kita yang dibiarkan bermaksiat. Enggak, kita juga ditolong Allah. Ya. Itu ujub, ya. Yang terakhir cidun. Apa tadi? Ada pendapat yang menyebutkan ini ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada pendapat yang menyebutkan ini sampai ke Nabi, marfu, ucapan Nabi. Tapi nasihatnya bagus. Hubbud dunya ra'suhu li khati'ah. Cinta dunia itu pangkal dari segala dosa. Ya. Pangkal dari segala dosa, pangkal dari segala masalah ya. Besoklah lihat acara-acara kriminal ya. Ada yang menjarain ibunya, rebutan warisan. Ada yang bunuh saudaranya sendiri, rebutan perempuan. Ya. Na'udzubillah. Ya. Jadi hati-hati ya. Dan ini amat sangat melemahkan ya. Kita umat muslim, kata Nabi, akan datang hari di mana umat kalian, nanti umat muslim itu banyak, tapi terombang-ambing seperti buih di lautan. Lemah, gak bisa apa-apa, ngikut aja. Kenapa kami banyak tapi lemah? Kalian terhinggapi penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Ya. Cinta dunia dan takut mati. Ya. Padahal mati pasti akan terjadi. Dan yang paling penting kan bukan matinya. Yang paling penting husnul khotimah atau enggak, ya enggak? Dan bicara husnul khotimah berarti bicaranya bukan mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda tidak?
Beda. Kok matinya karena COVID, tapi sedang sujud terakhir lagi sholat, husnul khotimah. Kok matinya di masjid, wih keren, tapi lagi nyolong speaker jatuh ketimpa, ya berarti husnul khotimah, ya. Sedang apa, ya? Ya kayak gitu, wih. Oh ya, ada sedikit tambahan amalan. Kok ada nggak amalan buat kita menghilangkan sifat munafik? Ada, ya. Dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, derajat hadisnya hasan. Ada amalan. Kata Nabi, aqamakallah Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, barang siapa menjaga sholatnya, ikut takbiratul ihram imam. Jadi maksudnya nggak telat, ya, tidak masbuk rakaat ketiga, rakaat keberapa, ya. Ikut takbiratul ihram imam pertama, ikut imam selama 40 hari berturut-turut, ya, selama 40 hari berturut-turut tidak ketinggalan sholat, tak ikut takbiratul pertama imam, maka apa ganjarannya? Akan diharamkan api neraka baginya. Yang kedua, akan dihapuskan, dihilangkan sifat kemunafikan dari dirinya. Kok gimana nih, udah hari ke-39, zuhurnya masbuk, baru ikut rakaat kedua, ulangi dari hari pertama. 40 hari itu dijaga. Ya aduh, azan lagi di angkot, ibu turun dulu dari angkot, ya. Kok kalau perempuan gimana? Kan di rumah sholatnya, ya udah tepat waktu di awal. Jangan sampai azan jam 12 tepat, ya kita baru sholatnya nanti setengah 2, setengah 1, ya kan ketinggalan kan berarti. Ya udah. Kalau yang laki-laki ya udah ikut takbiratul ihram imam selama 40 hari berturut-turut, dijaga nanti insya Allah. Mudah-mudahan. Yang paling kerennya tadi dihapuskan, dihilangkan sifat kemunafikan dari dirinya, ya. Maka bismillah, mudah-mudahan jadi orang yang bersih. Tapi gitu, Bu, perjuangannya kayak gitu, ya. 40 hari, enggak sebentar, lumayan, Bu. Dan kalau gagal satu waktu, ngulangin lagi. Ya. Memang ada pendapat yang menyebutkan silakan pilih satu waktu aja, misalkan subuh doang gitu. Tapi seingat saya dari guru saya yang lain lebih rojih, lebih aman. 5 waktunya 40 hari enggak pernah ketinggalan. Ya. Kenapa? Kalau perempuan kan boleh sendiri, kalau laki-laki ya berjamaah, ya. Kalau perempuan sendiri di rumah ya udah. Cuman karena memang ini riwayatnya takbiratul ihram imam, ya. Nah, kadang-kadang kan ketika takbiratul ihram imam kan perempuan memang boleh di rumah, tapi kalau laki-laki ya berarti dia ikut imam. Ya. Berarti berjamaah, ya. Berjamaah tepat waktu di masjid, tidak telat. Yuk, coba 40 hari. Selamat mencoba, ya. Bismillah. Bu. Masya Allah. Masih bangun? Masih seger? Masya Allah. Pengen foto-foto? Masya Allah. Saya sampai kapan ini jamnya, waktunya? Ya. Oh, udah waktunya tanya jawab, kata. Ya udah, ya. Silakan. Dipersilakan kembalikan kepada Tuan MC kita, Ustaz, tafadhol untuk masuk sesi selanjutnya. Nanti ada penyampaian program juga dari tim Darut Tauhid Peduli. Oh, sama izin ini nyampein, alhamdulillah atas izin Allah ini udah terbit kembali buku Perjalanan Mencari Allah. Ini cerita tentang ya kebesaran Allah, ya, dalam hidup hambanya. Ada hamba Allah yang gak bisa milih, tahu-tahu terlahir di keluarga Tionghoa, TK sampai SMA-nya sekolah Katolik. Udah gitu nyari duitnya ke Thailand jadi bandar judi. Terus ya sampai yang sekarang, alhamdulillah dirangkumkan jadi satu buku. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa diambil. Nanti buat yang ada yang mau komitmen untuk yang berdonasi, ngebantu saudara-saudara kita yang kesulitan, katanya nanti bisa sambil ditanda tangan dan foto bareng, cenah eksklusif berdua, cenah saya dijual nih kayaknya nih. Nanti disampaikan oleh tim, ya. Barakallah. Silakan Ustaz, dilanjutkan. Oh iya. Baik, Bapak Ibu hadirin, sudah sangat antusias untuk bertanya ini, karena dari awal memang sudah disiapkan, ya. Baik,
sudah disampaikan materi kita pada pagi hari ini oleh Ko Denis tentang bagaimana kita itu memanage, mengelola dan mengendalikan hati kita untuk satu tujuan utama, yaitu adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tentu dalam rangka mencapai sebuah kebahagiaan, dan semua itu adalah terpusat di kolbu. Kolbu itu hati, Bapak Ibu semua. Baik, satu penanya pertama, dari mana ini ya kira-kira ya? Bingung ini ya. Sesuai yang saya lihat pertama kali, Bapak Ibu ya. Yang kelihatan pertama, Ibu berkacamata, kerudung hitam. Baik, Ibu bisa monggo maju bertanya ke depan karena ya sudah disiapkan mikrofon. Bisa langsung ditujukan ya. Nanti akan dijawab satu persatu. Kalau sudah ternyata waktu tidak cukup, maka akan disudahi. Kalau misalkan masih ada waktu, nanti bisa dilanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari SD Mugab. Oke. Dengan Ibu Dian. Dian. Iya. Baik. Begini Ustadz, saya mau menanya terkait masalah dendam. Kadang apa Ibu? Dendam. Dendam. Iya. Kadang kita tidak sengaja karena bisa lebih dekat Ibu, suaranya biar lebih terdengar ya. Mikrofonnya. Saya dedek Ustadz. Oh, dedek. Nggak usah dedek Bu. Bismillah. Bismillah. Agak dekat. Nah. Iya, sudah ya Ustadz. Masalah dendam. Kadang kita tidak dalam bersosialisasi, kadang ada rasa pernah berselisih dengan seseorang. Nah itu kadang secara tidak sadar itu ada dendam, walaupun secara sadar kita memaafkan, tapi masih ada batasan-batasan. Aku nggak mau ketemu sama kamu, aku nggak mau bersosialisasi sama kamu dengan alasan kita nggak mau lagi ada perselisihan lagi. Nah itu bagaimana Ustadz? Itu aja, terima kasih. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya. Saya tadi dengarnya gendam Bu. Gendam mah yang di dukun itu ya, di santet ya. Ini dendam, pakai D ya Bu ya. Dendam. Masya Allah. Bismillah. Satu, kita mesti sadari dulu, apakah ada keuntungan dari mendendam? Ada keuntungannya tidak? Tidak. Kok? Tapi kan saya disakiti. Apakah Allah tidur? Tidak. Maka hukumannya bagi orang tersebut akan ada, setiap perbuatan ada balasannya. Ya, maka yuk jangan. Ini secara umum dulu ya. Kalau kita punya dendam sama orang, jangan capek-capek ngotorin tangan kita untuk balas dendam ke orang itu. Kenapa? Kita nggak ngapa-ngapain aja, balasan dari Allah akan tetap datang untuk orang itu. Dan balasan dari Allah tetap lebih sempurna. Dan nggak bisa kabur. Lolos di dunia, lebih repot balasannya di akhirat. Kalau kita ngotorin tangan kita untuk ngebalas, iya, paling yang terpuaskan siapa? Hawa nafsu. Syukurin akhirnya terbalas gitu ya. Tapi ya kita ngerugiin. Ibarat kalau ada pihak lain yang pengen yang bisa ngelakuin, ngapain kita capek-capek? Nih Bu, untuk bawain minuman ini ternyata ada petugas yang memang kerjanya nganterin minuman, misal. Maka ngapain kita bolak-balik nganter ngambil? Kan udah ada yang tugas istilahnya. Analoginya seperti itu. Jadi satu, tidak ada keuntungannya. Dua, kadang lebih repot lagi. Udah mah balasan dari Allahnya sebetulnya ada, tapi kitanya malah ngotorin tangan sendiri, yang mungkin malah bisa jadi dosa yang baru. Padahal waktu kita dijahatin sama dia, dosa berguguran, dosa kita habis, pahala kita, derajat kita diangkat oleh Allah. Punten, bisa jadi gara-gara dijahatin orang itu, kita lebih terjamin surganya. Ada dosa kita yang gak bisa terhapuskan karena ibadah kita segitu-gitunya.
jadi bisa gugur karena dijahatin orang itu. Jadi asli kepahitan itu tidak rugi sebetulnya. Dizolimi itu tidak rugi, yang rugi itu yang menzolimi, ya. Terus gimana? Gimana kok hati saya seperti ini? Kan tidak semua orang akhirnya mampu menguasai hatinya dengan ilmu hati yang begitu dalam dan yang lain-lain, ya. Boleh enggak kalau saya jaga jarak gitu istilahnya, ya, untuk mencegah konflik. Maka pendapat yang saya ketahui masih boleh, tapi dengan niatan ingin menjaga diri agar tidak jadi dosa. Bukan karena benci sama dia, bukan karena masih marah dengan dia, bukan karena naudzubillah yang lain-lain. Ya. Ada yang nyebutnya uzlah, ya, menyendiri, agak menjauh dari orang. Sama kayak orang hijrah, Bu. Tobat dari kemaksiatan dianjurkan memang justru untuk uzlah. Agak menjauh dulu dari lingkungan yang ngajak dia maksiat. Bukan musuhin, bukan putus hubungan silaturahmi, bukan. Jaga diri dulu sampai bismillah kita udah siap gak akan tergoda lagi oleh mereka, baru kita balik lagi ke mereka. Dakwah ke mereka, ya. Tapi ya itu kan beda, ya. Satu dengan hijrah, satu ketika dijahatin. Tapi yang pasti tadi, ya, aslinya dizolimi itu gak rugi, tapi yang rugi itu yang menzolimi. Jadi, dan ada amalan, kata Buya Yahya, ya, ada amalan para wali. Kayak gimana amalannya? Normalnya orang dijahatin balas jahat, itu normal. Tapi ada yang tingkatannya lebih tinggi, dia dijahatin, dia gak balas, tapi malam bangun, ambil wudhu, sujud, mintanya ke Allah. Mau lari kemana itu orang gak akan bisa, ya, karena udah mintanya ke Allah. Tapi ada yang lebih tinggi lagi di atas itu, amalannya para wali. Dia dijahatin, dia gak balas, dia bangun tidur malam, sholat malam, berdoa di hadapan Allah dengan doa, ya Allah tetangga saya, ya Allah, dia yang ngutang, dia yang galak, ya Allah. Tapi ya Allah, berkahi rezekinya, ya Allah. Jadikan anak-anaknya soleh-soleha, jaga mereka, ya Allah, muliakan mereka, ya Allah. Tuh, sanggup gak ngelakuin itu? Amalannya para wali, kata Buya Yahya, ya. Dijahatin malah ngedoain kebaikan. Dan kita tahu, kok gak rugi? Kita ngedoain kebaikan buat orang lain, malaikat ngedoain hal yang sama buat kita. Kita doa bisa jadi terhalang dosa, malaikat kan gak punya dosa, ya. Maka, dan kalau bisa ngelakuin, punya hati yang luar biasa kayak gitu. Dan proses, ya, perlu waktu, ya, punya hati kayak gitu. Tapi toh setelah dipikir lagi, yulah, anggap kita marah, balas dendam, ya. Kadang apa, ya? Kadang bisa terjadi kerusakan yang lebih besar. Benar-benar permusuhan seumur hidup. Malah akhirnya saling balas, membalas. Sampai akhirnya bisa dari tadinya cuma lisan bisa jadi ke fisik. Ya. Nggak, sama sekali tidak jadi mau solusi dan mengobati. Nah, bismillah lah, itu aja, ya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baik, masih ada waktu untuk sesi tanya jawab untuk pertanyaan yang kedua. Baik, Ibu yang berkerudung putih berkacamata sudah standby karena tadi keduluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiatus Solihah, Pak Ustadz. Saya mau tanya, dalam setiap harian kita tak luput, ya, bertemu dan bertatap muka dengan hamba-hamba Allah. Dari sekian kita menatap hamba-hamba Allah itu, kadang-kadang kita sudah melapangkan hati, Ustadz, ya, dari berbagai macam istilahnya, ya tadi, ya, ada syirik, ada istilahnya untuk supaya kita itu tidak marah-marah atau jengkel, istilahnya menatah kolbu ini, Ustadz, ya. Sudah begitu menatahnya, bagaimana kiat-kiatnya untuk bisa melapangkan hati ini, ya Pak Ustadz? Barangkali ada kiat-kiat di samping tadi kiat-kiat yang harus kita lakukan, misalnya untuk menggurukan dosa syirik, ya, untuk bisa sholat tepat waktu, atau ada kiat-kiat yang lain yang bagaimana supaya kita ini benar-benar
mampu untuk melapangkan hati ini dari sekian banyak hal-hal yang kita hadapi di dalam keseharian kita, Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, bagaimana kiat-kiat ya? Nanti bisa langsung dijawab oleh Ustadz. Sila ngapunten ke Ibu. Yang pertama, tentu jangan lupa kita minta tolong kepada Allah ya. Minta setiap beres salat, ya Allah, minta hati yang lapang. Engkau juga yang menggenggam hati ini ya Allah. Bantu hamba, bantu hamba. Kadang-kadang yang kurang dari diri manusia itu minta tolong ke Allahnya. Contoh pengen bangun tahajud, dia bergantung ke alarm. Dia bergantung minta tolong bangunin temen, udah minta bangunin ya. Tapi lupa minta tolong kepada Allah. Coba diganti. Ya Allah, berdoa beres sholat isya. Ya Allah, saya pengen tahajud, ya Allah, nanti malam tolong hamba ya Allah. Meskipun gak pakai alarm, meskipun gak minta bangunin teman, Allah kalau udah pengen bangunin, bangun. Pengen pipis kek, digigit nyamuk kek, gempa bumi kek. Serem juga ya. Tsunami, jangan ya. Ya Allah, minta tolong ya. Yang kedua, yang tentu paling harus kita pikirin, diubah sudut pandangnya. Selagi sudut pandang kita masih memandang saya untung atau rugi, yang mana yang saya suka, akan selalu minus. Tapi kalau yang selalu kita pikirkan dan jadi tujuan adalah Allah suka atau tidak, ini membuat saya tambah dekat ke surga Allah atau tidak, ya beda tujuan lah. Kayak misalkan gini, setelah saya minum ini Bu, kata saya ini masalah, harus saya buang jadi sampah. Kata pengusaha daur ulang, ini Bu, di dasar tong sampah juga digali-gali, dikumpulin. Bendanya sama, sudut pandangnya beda, perbuatannya berbeda. Kalau hidup kita hanya bicara, loh saya kan udah baik, harusnya dia balas kebaikan. Loh saya kan udah takwa, harusnya dia juga orang jadi kayak begitu. Kalau bicaranya bicara masalah nggak akan seimbang ya. Karena emang kalau ya begitulah, berharap ke makhluk, sengaja Allah bikin kayak gitu supaya ada perasaan bahwa oh gini ya ngarap ke makhluk, beda sama ngarap ke Allah. Dakwah, orang jadi baik, Allah yang ngubah, kita nggak berani ngaku-ngaku. Dakwah, orangnya malah mencaci kita, ya kan kita dakwah bukan supaya dia kagum, biar Allah suka weh. Dan selagi niat kita benar lillahi ta'ala, tetap jadi pahala. Nggak mungkin Allah ketiduran, malaikat juga nggak ketiduran, nggak mungkin nggak kecatat. Jadi nggak pernah rugi kan kalau urusan sama Allah. Kapan masih rugi? Kalau standar bahagianya masih selalu yang kita suka. Yuk, setiap kali ketemu orang berarti kita ngelihatnya jangan saya dapat untung apa nih gaul sama dia. Nih orang ngerugiin saya atau enggak? Nih orang nguntungin saya atau enggak? Ngelihat orang itu dengan pandangan, ya Allah, Kau yang pertemukan kami, kita jadi tetangga, kita jadi teman kerja, ya. Maka memandangnya dengan pandangan, ya Allah, bagaimana caranya agar hubungan aku dengan dia ini membuat aku tambah diridhoi oleh-Mu, membuat aku tambah dekat dengan surga-Mu. Dengan pandangan itu aja. Ya Allah pengen ke surga, mungkin Allah memandang, ya Allah, atau malaikat juga mikir, ya Allah ini orang pengen ke surga, sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah apalagi, tapi Allah pengen kabulin dia ke surga, sedangkan dosa-dosanya gimana gugurnya. Tahu-tahu dikasih pertolongan, ada orang yang nyakitin, dikira sia-sia, tidak, demi Allah. Atau mungkin Allah pengen ngangkat derajat seseorang, tapi ya ibadah kita tidak seperti para imam besar. Imam Ahmad contohnya, Ahmad bin Hambal rahimahullah, sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Kalau sedang sakit 150 rakaat. Kita nggak mungkin kayak beliau ibadahnya. Terus gimana cara naik derajatnya? Tahu-tahu ditolong, ada yang nyakitin, nggak rugi. Difitnah juga orang udah pada punya akal kok, nggak semuanya langsung percaya. Ngapunten, sudah berapa banyak website judi online bikin iklannya pakai foto saya, pakai video saya, diedit, dibacain komennya, alhamdulillah nggak ada yang percaya. Lumayan saya dapat penggugur dosa. Mungkin selama saya ceramah saya salah niat, Allah pengen tolong digugurin dosa dengan cara ada yang fitnah. Anggaplah akhirnya satu dunia benci, Allah kan tahu yang asli. Selagi Allah sayang, nggak rugi dibenci satu dunia. Istilah, lihatnya dari sudut pandang itu aja, kalau nggak rugi, ya. Bismillah. Dan terus menerus dijaga. Dekat sama Al-Quran, itu melembutkan hati. Dekat sama yang di bawah kita, sering wisata rohani. Di Surabaya ada tempat namanya Rumah Kanker Indonesia. Cobain mampir.
Ketemu nanti sama orang-orang yang udah divonis umur saya 6 bulan lagi. Tapi bisa mereka yang ngajak bahagia. Katanya enakan saya, udah tahu kapan. Jadi bisa prepare. Coba kita, nggak tahu kan. Karena nggak tahu jadi nyantai. Tahu-tahu, kuotanya habis. Repot, ya. Sudut pandangnya diganti, ya. Sila. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baik, masih ada sesi pertanyaan. Di bagian tengah sudah ada 2 penanya. Saya tawarkan ke bapak-bapak. Oke. Bapak-bapak ada? Oke, Bapak. 1 penanya lagi. Karena yang bertanya tadi sudah ibu-ibu, sekarang kasih kesempatan untuk Bapak ya. Pak, ini satu suami bawa 3 istri atau gimana, Pak? Perbandingannya jauh banget ini ibu-ibu bawa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar. Saya mau bertanya di luar tema. Boleh. Bagaimana caranya kita menanggapi istri yang suka marah-marah? Istri yang suka marah-marah. Jangan-jangan bapaknya ini istrinya suka marah-marah ya. Oke. Sudah, pertanyaannya cukup. Baik, bisa dijawab. Bagaimana cara menanggapi, pertanyaannya ya, bagaimana cara menanggapi istri atau menangani istri yang suka marah-marah? Monggo dijawab, Ko. Pak, ada istri saya loh, Pak. Istri saya mah baik, alhamdulillah. Ya. Gimana cara menanggapi istri yang suka marah-marah? Ya. Samalah masalah itu tidak berbahaya. Yang bahaya itu kalau kita salah menyikapi masalah. Ya. Kayak contoh anak SD gak lulus ujian bukan karena soalnya, tapi karena jawabannya salah. Ya. Iya kan? Coba kalau jawabannya benar, lulus. Ya. Jadi tergantung ya, kita mau mandangnya dari sudut pandang mana. Kalau selalu, makanya sudut pandang ini penting banget ya. Kalau selalu kita ngelihatnya dari sudut pandang, ini hakku sebagai suami, ini kewajibanmu sebagai istri, ditambah perbandingannya, ngelihat sekeliling, apalagi kalau perbandingannya drama Korea, aduh tambah rusak. Dari drama mah acting, makanya dia bisa nurut di ininya, ya. Jadi kalau misalkan di ini nyata, kalau selalu memandangnya dari sudut pandang itu, gimana? Dunia tidak akan selalu berjalan sesuai keinginan kita. Apalagi seorang Umar bin Khattab aja masih dimarahin istrinya. Tapi apakah beliau balas marah lagi? Enggak. Ingat jasanya ya Allah, dia telah menyusui anakku, mengandung anakku selama 9 bulan dalam kondisi yang tidak nyaman. Ya. Jadi ya udahlah, tinggal tergantung kita mau lihat dari sudut pandang apa. Kalau pengen ngelihat dari sudut pandang yang nyenengin syaiton, jangan pernah ngalah, marah-marah aja terus. Ya. Tapi kalau ngelihat dari sudut pandang ya Allah, dah saya tahu dosa saya seperti ini, ibadah saya segini-gininya, cita-cita ke surga, amalan kurang. Nabi Adam diusir dari surga karena 1 dosa, saya dosa lebih dari 1. Terus pengen ke surga berarti pakai cara apa? Wallahu alam, ada yang harus diuji seperti itu mungkin. Tapi balik lagi tadi, sudut pandang itu ngepek ya. Tapi kalau pengen ngeliat, makanya kalau pengen semuanya serba untung, lihatnya dari sudut pandang ngejar ridha Allah, urusan sama Allah. Jadi mandang pasangan ini nanti bukan dengan kacamata dia adalah orang yang harus paling nurut sama saya, dia adalah orang yang harus begini kepada saya, dia adalah orang enggak. Tapi kalau ngelihat pandangan kepada istri, kepada anak, kepada orang tua sebagai dengan pandangan yang ya Allah, mereka adalah ladang bagiku untuk tambah mudah ke surganya Allah. Kebaikannya muncul, disyukuri, lain syakartum la azidanakum, syukurnya bertambah, nikmatnya ditambah. Berarti dia sedang jadi ladang pahala bagiku. Kekurangannya muncul, ya karena kita juga punya kekurangan dan kita bukan malaikat. Kita tidak sempurna. Ketika kekurangannya muncul, bahkan jika menyakiti satu sama lain, berarti kita sedang digugurkan dosanya satu sama lain. Berarti dia sedang jadi ladang penggugur dosa bagiku. Dan aku butuh penggugur dosa buat ke surganya Allah.
Nah, kalau mandangnya dari sudut pandang itu, bismillah. Ya. Jadi tinggal ngelihat nih, pengen yang pakai sudut pandang yang mana. Kalau pakai sudut pandang yang tadi, memandang dia adalah ladang, sarana bagiku untuk tambah dekat ke surganya Allah. Punten, bisa jadi bapak lebih mudah ke surganya Allah karena istrinya begitu. Dan bisa jadi bapak malah gagal ke surga kalau istrinya nggak pernah marah-marah. Punten, ada kayak gitu. Nah, ada kemarin waktu ada kajian di Taiwan, ketemu Gus Reza dari Lirboyo. Beliau cerita ada seorang wali Allah yang dia menjadi wali Allah karena kesabarannya menghadapi istrinya. Aduh, izin saya lupa namanya. Beliau juga tidak menyebutkan sumber kitabnya. Tapi ya udah, ngambil hikmah aja. Karena sekali lagi, dizolimi, dijahatin, gak pernah rugi. Yang rugi tuh kalau kita yang menzolimi. Ya, bismillah. Mungkin dulu kita punya ada dosa ke ibu kita, makanya harus digugurin lewat istri. Gak pernah ada kurang. Yang manusia yang paling beruntung adalah yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah langgengkan rumah tangga Bapak, sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan soleh-soleha, dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.